bisa menguji dengan uji jumlah parsial, ya dengan uji jumlah parsial ya. Jadi kalau jumlah parsialnya konvergen, maka deretnya konvergen. Kalau uji jumlah parsialnya divergen, maka deretnya divergen juga ya. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang sifat aljabar dari deret ya. Saya turn off kamera dan share screen. Ini mohon maaf ya, karena saya itu bingung mau gantinya lagi ya. Setiap ada beberapa hari Senin dan Kamis yang libur, dan selain hari Senin dan Kamis yang libur, itu saya kebetulan ada beberapa Kamis yang juga harus bertugas, bahkan bertugasnya dari pagi sampai maghrib, jadi saya nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, saya present. Nah, ada beberapa sifat aljabar dari deret yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita mempunyai deret AN yang konvergen ke A dan deret BN yang konvergen ke B, maka jumlahan dari deret AN ditambah BN itu sama dengan A plus B. Kemudian deret AN dikurangi BN itu sama dengan A dikurangi B. Dan kalau kita punya sembarang konstanta ya, jadi sigma kalikan konstanta dikalikan setiap suku dari deret itu sama dengan konstanta kali sigma AN gitu ya. Jadi sama dengan kakak. Jadi misalnya kita sekarang punya ini. Kalau kita mempunyai deret ini, maka kita bisa menuliskannya sebagai sigma dari 3n-1 per 6n-1 dikurangi dengan 1/6n pangkat min 1 gitu ya. Ya, berarti ini sama dengan sigma 3n-1 dibagi 6n-1 dikurangi dengan sigma 1/6n-1 gitu ya. Ini bisa dituliskan sebagai 3/6 n-1 dikurangi sigma 1/6 n-1. Jadi ini kalau ditulis cukup ya. Ya, jadi kita mempunyai sama dengan sigma setengah pangkat n-1 ini dikurangi sigma 1/6 pangkat n-1. Nah, ini adalah deret geometri dengan A-nya sama dengan setengah, R-nya A-nya sama dengan 1, maaf. A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah. Jadi dia konvergen ke 1 dibagi 1 dikurangi setengah. Sedangkan yang ini adalah deret geometri. Ini deret geometri dengan A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 1/6. Jadi konvergen ya. Ini dikurangi dengan 1 dibagi dengan 1 min 1/6 ya. Hasilnya Anda cari sendiri ya, pasti bisa ini.
Sampai sini ada pertanyaan? Ezra, paham nggak Ezra? Ezra paham apa enggak? Bu. Ya, oke, thank you. Nah, sekarang kalau kita mempunyai ini ya, kalau kita mempunyai, oke, saya tulis lagi aja ya. Ya, ini kan berarti boleh ditulis sebagai sama dengan 4 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 1/2 N gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa deret geometri itu bisa ditulis sebagai sigma N sama dengan 1 tak hingga AR pangkat N-1 atau dituliskan sebagai sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AR pangkat N gitu ya. Jadi ini sekarang bisa saya tuliskan sebagai 4 sigma N sama dengan 0 tak hingga setengah pangkat N. Jadi kalau dilihat bahwa ini adalah deret geometri dengan A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah gitu ya. Jadi ini konvergen 4 dikalikan dengan 1 dikurangi ya, jadi sama dengan 4 dikalikan 1 min setengah, 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Oke, sampai sini Serti paham atau tidak? Serli paham atau tidak? Paham, Bu. Ya. Itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan kalau kita mempunyai pada saat Anda belajar itu pengintegralan jumlah Riemann ya. Pada saat Anda belajar jumlah Riemann, Anda diajari tentang penggantian indeks. Jadi kalau N-nya tadinya 1 menjadi 1 plus H, maka A-nya menjadi N min H. Jadi kalau N-nya tadinya 1 sampai tak hingga, kalau N-nya dikurangi 1 min H, maka kita mempunyai AN plus H. Jadi kalau kita misalnya mempunyai tadinya sigma, ya, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga misalnya 1/5 pangkat N gitu ya. Nah, ini kalau saya tuliskan menjadi sigma 7 misalnya, ya, kalau saya mulai N-nya sama dengan 7 kan berarti 7 adalah 1 ditambah 6 gitu ya. Berarti ini menjadi 1/5 N dikurangi 7 itu sama dengan, kalau saya tulis di sini kan 7 sama dengan 1 plus 6 gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan menjadi N min 6. Kalau ini dirubah menjadi
ini saja. Ini dirubah menjadi sigma N sama dengan min 5 ya, sampai tak hingga, berarti ini 1/5. Kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat min 5 kan sama dengan 1 min 6 gitu ya. Jadi ini menjadi N sama dengan N ditambah dengan 6. Sampai sini siapa ini ya? Ade Bagus, coba ada pertanyaan atau tidak? Paham atau tidak? Ade Bagus paham atau tidak? Ade Bagus nggak ada? Adila coba. Adila paham atau tidak? Ade Bagus nggak ada. Adila, Aditya ada nggak? Ada, Bu. Ya, paham atau enggak Aditya? Paham, Bu. Ya, oke. Ini contoh yang lainnya ya, bisa dilihat saja ini contoh yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita mempunyai suku ya, kalau misalnya suku dikurangi dengan sebagian, maka tidak mempengaruhi dia itu konvergen atau divergen. Jadi saya tuliskan ulang, kalau misalnya ini, misalnya kita mempunyai sigma, atau kita mempunyai, misalnya kita mempunyai A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sampai tambah A5 dan seterusnya gitu ya. Ini misalnya konvergen ya. Kalau ini dikurangi menjadi, ini dibuang, tak berhingga sukunya dibuang, ini dibuang ya, dibuang, maka kita mempunyai A5, sisanya A6 dan seterusnya, ini juga masih konvergen gitu ya. Ini titiknya cukup 3 ya. Ini titiknya cukup 3 gitu ya. Kalau kita misalnya punya juga A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 misalnya ya. Nah, misalnya kita mempunyai ini deretnya divergen ya. Kalau dibuang tak berhingga sukunya, misalnya dibuang sampai A3, ini misalnya dibuang, maka sisanya ini juga tetap divergen gitu ya. Jadi kita masih mempunyai sisanya ya. Jadi A4 tambah A5 dan seterusnya, ini juga tetap divergen gitu ya. Nah, contohnya kalau kita misalnya mempunyai kan enggak, ini saya taruh di sini aja. Kalau kita mempunyai sigma 1/5 pangkat N, ini N sama dengan N sama dengan 1 tak hingga, ini juga boleh. Ini kan merupakan deret geometri ya, ini atau biar Anda nggak bingung, ini saya taruh N-nya 0 aja ya. Berarti ini sama dengan
1/5. Ya, it's okay sebetulnya. Kalau ini saya tulis sama dengan 1, ini berarti kan 1/5 tambah 1/5 kuadrat ditambah 1/5 pangkat 3 ditambah 1/5 pangkat 4 dan seterusnya ya. Ini kan sama dengan 1/5 ditambah 1/5 kali 1/5 ditambah 1/5 kali 1/5 kuadrat dan seterusnya ya. Berarti di sini kita mempunyai, ini saya buang aja ya, ditambah ya, kalau saya tuliskan ini tambah 1/5 kali 1/5 pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini kan berarti deret geometri ya. Ini deret geometri, ini adalah deret geometri halo, masih ngajar, lagi ngajar ya. Ini adalah deret geometri. Kita mempunyai A-nya sama dengan 1/5, kemudian R-nya juga 1/5. Jadi ini adalah deret yang ini konvergen gitu ya. Nah, kalau dibuang sebagian gitu ya, kalau misalnya kita hanya punya ini kita buang, misalnya ini misalnya dibuang, misalnya ini kita buang, misalnya cari warna yang lain ya. Nah, ini misalnya ini dibuang, misalnya ini akan dibuang gitu ya, misalnya ini akan dibuang. Nah, kalau ini akan dibuang, berarti kan kita tinggal mempunyai 1/5 pangkat 4 ditambah 1/5 pangkat 5 dan seterusnya ya. Berarti ini sama dengan sigma N sama dengan 4 sampai tak hingga 1/5 pangkat N gitu ya. Nah, ketika ini dibuang ya, kalau deret semula konvergen, maka ini juga konvergen juga. Ini juga konvergen. Sampai sini paham atau tidak? Siapa ini yang saya panggil? Nindya coba. Anindya, paham nggak? Paham, Bu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ini kan kalau kita mempunyai ini ya, kalau kita mempunyai oke, ini sudah dituliskan di sini ya. Nih, ini saya buang ya. Kalau kita mempunyai deret 5/K gitu ya, ini kan deret geometri, ini kan deret harmonik. Ya, ini ya, kalau kita mempunyai sigma
per K ini kan deret harmonik yang divergen ya. Jadi sigma 5 per K sama dengan 5 sigma seper K ini juga deret yang divergen gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau mengambil sebagian ini K-nya kan sama dengan 1 ya. Tak hingga ini K sama dengan 1 sampai tak hingga. K sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi kalau kita ambil misalnya sigma 5 per K, K-nya kita mulai dari 100 sampai tak hingga, ini juga tetap merupakan deret yang divergen gitu ya. Jadi ini contohnya sama juga ini divergen ya. Kalau kita mempunyai ya. Jadi kalau kita mempunyai sigma seper K, K-nya dari 1 sampai tak hingga, ini divergen. Jadi kalau K-nya dimulai dari 10 pun dia juga akan divergen. Jadi ini ekor, ya kalau barisan itu ekor barisan. Kalau ini suku sisa dari suatu deret. Gitu. Nah, terkadang kita itu kalau kita menggunakan ini ya, kalau kita mau tahu limit deret ya, limit atau nilai deret gitu ya. Nah, maka kan kita menggunakan uji jumlah parsial. Uji jumlah parsial. Nah, di uji jumlah parsial ini kalau di uji jumlah parsial ini limit dari barisan jumlah parsial ini sama dengan jumlah pada deret ya. Nah, atau ini sama dengan deretnya gitu saja ya. Sama dengan limit dari deret. Limit dari deret. Tetapi kita terkadang tidak menginginkan nilai limitnya ini ya. Kadang hanya ingin mengetahui deretnya konvergen atau divergen tanpa perlu mengetahui limitnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang kita lakukan hanyalah menguji saja. Gitu ya. Nah, untuk menguji terhadap deret ini kita bedakan dulu. Kalau tadi pas kita melakukan uji jumlah parsial, kita tidak membedakan deret yang suku-sukunya semuanya. Deret yang suku-sukunya itu ada yang negatif atau tidak gitu. Nah, kalau untuk melakukan uji terhadap deret, kalau tidak menggunakan uji jumlah parsial, maka kita membedakan uji untuk
deret yang suku-sukunya tak negatif dan deret ganti tanda ya. Kalau deret ganti tanda itu artinya sukunya ada negatif, ada positif. Nah, deret dengan suku-suku tak negatif ini sering juga disebut oleh orang sebagai deret positif gitu ya. Nah, sekarang salah satu uji yang pertama kali paling mudah dilakukan adalah kita menguji apakah limit K menuju tak hingga dari UK-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Kalau dia sama dengan 0, dia bisa saja konvergen atau divergen. Jadi perlu diselidiki. Jadi kalau kita mendapatkan UK, maka kita selesai divergen. Tetapi kalau ini perlu menyelidiki apakah dia konvergen atau divergen dengan uji lainnya. Artinya deret uji suku KN ini tidak memberikan hasil. Jadi harus diuji dengan uji lainnya ya. Nah, misalnya sekarang kita mempunyai K per K plus 1 gitu. Kalau kita mempunyai K per K plus 1, kan kita mencari limitnya ya. Seperti biasa, limit K per K plus 1, K-nya dibagi dengan K jadi 1. K dibagi K jadi 1, 1 dibagi K per K. Jadi nilai limitnya adalah 1. 1 ini tidak sama dengan 0. Karena hasil limitnya tidak sama dengan 0, maka deretnya ini merupakan deret yang divergen. Sampai sini paham atau tidak? Siapa saya ambil yang namanya di belakang? Coba. Dewiacita. Dewiacita Amru, paham atau tidak? Paham, Prof. Oke. Sekarang kita lihat ini misalnya. Kalau n kuadrat, kita lihat limit n menuju tak hingga dari n kuadrat ini sama dengan tak hingga. Tidak, tadi menurut ujinya di sini dia harus tidak sama dengan 0, tetapi dia juga tidak terhingga gitu ya. Ya, dia tidak sama dengan tak hingga, tetapi jadi kalau tidak ini kan tidak berhingga ya. Ini tidak sama dengan 0, tetapi tidak boleh tidak berhingga. Ya, ini tidak boleh. Ini tetapi tidak boleh tidak berhingga gitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak tahu karena ini tidak sama dengan ini sama dengan tak hingga, maka kita tidak tahu sebenarnya deretnya divergen atau tidak gitu ya. Atau boleh ya, sebentar saya cek. Harusnya boleh karena deret n kuadrat ini pasti deret yang tidak berhingga jumlahnya. Sepertinya ini benar ini. Sebentar. Oh, ini ada yang hilang. Ya, ini ada bagian yang hilang, tidak apa-apa. Ini oke, ini saya buang aja, saya salah. Ya. Jadi ini kan tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini kalau tidak berhingga juga tidak sama dengan 0, maka ini divergen ya.
Ini kan tidak sama dengan 0. Kalau sekarang misalnya ini limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n, ini kan sama dengan n dibagi n1 n dibagi n1 ditambah super n gitu ya. Berarti ini sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini divergen. Nah, kemudian ini contohnya banyak sekali, jadi ini bisa. Nah, sekarang kalau min 1 pangkat n plus 1, konvergen atau divergen ini? Kita cari ini, limit n menuju tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 ya. Ini tidak bisa ditentukan ya. Ini kan sama dengan min 1. Oke, ini nggak usah aja ini ya. Ini saya drop contoh ini, saya buang saja. Karena contoh ini bisa menggunakan yang depan ya, yang di depan. Kalau limitnya tidak tunggal, maka ini kan ini. Nah, ini kan kita mempunyai min 1 pangkat 2 ya, berarti kita mempunyai 1 min 1 plus 1 min 1 dan seterusnya seperti kemarin gitu ya, bahwa ini jadi ini gunakan uji jumlah parsial saja. Jumlah parsial. Jadi ini salah soal ini. Ini karena apa? Karena kita kan hanya mau deret yang positif saja ya. Jadi contoh ini merupakan contoh yang salah karena kan kita lagi membicarakan deret dengan suku-suku tak negatif gitu. Kalau ini ada negatifnya berarti kan ini ada yang salah di sini. Jadi ini saya buang. Ini juga saya buang ya. Karena ini min n berarti ini min 1, nanti menjadi min 2 gitu ya. Jadi ini saya kira ini salah letak ya. Jadi saya buang ini. Nah, kemudian kita bicara tentang uji jumlah terbatas atau bounded sum test gitu ya. Nah, kalau deret tak negatif atau deret positif itu konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas gitu ya. Jadi jumlah parsialnya itu ada batasnya. Contohnya kita akan belajar dari deret yang akan sering kita pakai ya. Nanti deretnya dari deret P. Nah, Anda pada saat belajar logika matematika dan himpunan ya, ini dengan menggunakan prinsip induksi matematika, ya dapat dibuktikan bahwa
bahwa kita mempunyai n faktorial, ya. N faktorial ini lebih besar dari 2 pangkat n min 1, gitu ya. Jadi akibatnya kita punya kalau seper n faktorial itu kurang dari, kita tulis lebih besar sama dengan saja ya. Lebih besar atau sama dengan, karena kalau tidak berlaku sama dengannya juga nggak apa-apa. Seper 2 pangkat n min 1. Jadi kalau kita mempunyai jumlah parsial, jadi kalau kita mempunyai Sn ya, Sn jumlah parsial ini kan berarti 1 dibagi 1 faktorial ditambah 1 dibagi 2 faktorial ditambah 1, gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah ini tadi kurang dari seper 2 pangkat 1 min 1 ditambah seper 2 pangkat 2 min 1 ditambah seper 2 pangkat 3 min 1 dan seterusnya. Jadi ini sama dengan seper 2 pangkat 0 1 gitu ya. 1 per 1 ditambah dengan seper 2 ditambah seper 2 pangkat 4 ditambah seper 2 pangkat 2 maaf. Seper 2 pangkat 2 plus 4 itu ya, ditambah seper 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini adalah deret geometri ya. Ini adalah deret geometri ya, dengan A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah. Jadi ini kan konvergen ya, berarti ini sama dengan 1 ya. Oh oke. Saya salah ini. Sebentar, ini saya hapus. Kalau Sn ini harus berhenti sampai di N ya, maaf ini. Ini Sn, ini harus berhenti sampai di N. Seper N faktorial berarti ini ditambah seper 2 pangkat N min 1 ya. Ini ditambah seper 2 pangkat N min 1. Nah ini deret geometri berhingga. Ya ini saya tuliskan, ini deret geometri berhingga ya, berhingga dengan A sama dengan 1, R-nya sama dengan setengah ya. Jadi kita bisa menuliskan ini, cari di internet atau buku-buku bahwa ini sama dengan 1 dikurangi setengah pangkat, karena ini pangkat N min 1, jadi ini setengah pangkat N dibagi dengan 1 min setengah, gitu ya. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi setengah pangkat N dibagi dengan 2, atau boleh dituliskan sebagai 2 kali 1 min setengah pangkat N, gitu ya. Nah, kita tahu kalau setengah pangkat N itu kan pasti kurang dari 1 gitu ya. Setengah pangkat 1, 1, setengah pangkat 2, 1/4, jadi 1 kurangi 1/4, 3/4 gitu ya. Jadi semua setengah pangkat N itu kurang dari 1. Jadi kalau 1 dikurangi setengah ya, nah kalau kita mempunyai 1 dikurangi setengah, kan pas setengah pangkat N, ini kan pasti kurang dari 1 gitu. Jadi kalau kita mempunyai 2 dikalikan dengan ini, pasti kurang dari 2 kali
1 gitu. Ya. Jadi ini kurang dari, yang ini kurang dari. Nah, karena barisan jumlah parsialnya, ya, ini bisa saya hapus ya, atau biar saja ini urat-uratan. Nah, karena jumlah parsialnya terbatas di atas, ya, terbatas di atas, maka deretnya deret 1 plus 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dan seterusnya, ini konvergen gitu ya. Nah, sekarang gampangannya apa sih artinya terbatas di atas? Terbatas di atas artinya ada bilangan yang, ini bahasa gampangnya, yang lebih besar dari, ya, jadi Sn, barisan jumlah parsial dari Sn. Nah, gampangannya begitu. Oke. Gilang paham atau tidak? Paham, Ibu. Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan uji tadi, ya, terkadang masih belum bisa membuktikan bahwa deret konvergen atau tidak. Nah, salah satu uji yang bisa digunakan adalah uji integral. Nah, kalau uji integral itu enak. Kalau kita mempunyai bentuk UK-nya itu gampang, mirip dengan fx dx. Jadi kalau ini konvergen, maka ini deretnya juga konvergen. Nah, kalau ini divergen, ini juga divergen. Gampangannya gitu saja. Nah, contohnya, salah satu contoh, ini saya tidak akan membuktikan, buktinya itu bisa dilihat di sini, bahwa dia buktinya itu menggunakan kemarin yang sudah kita pelajari pada saat belajar integral tak wajar, gitu ya. Jadi dengan menggunakan deret ini, integral tak wajar ini, maka kita mendapatkan bahwa untuk deret P, yaitu sigma K sama dengan 1 per K pangkat P, dengan P-nya lebih besar 0, ini perlu diperhatikan, di sini P-nya lebih besar 0, maka dia konvergen, ya. Konvergen kalau dia konvergen kalau P-nya lebih besar 1. Selain itu dia divergen. Nggak usah nginget-nginget ini ya, nggak usah nginget-nginget yang divergennya, pokoknya dia hanya konvergen kalau P-nya lebih besar 1. Udah cukup mengingat-ingat itu aja, supaya nggak usah nginget-nginget banyak. Kalau P lebih besar 1 konvergen, artinya antara 0 sampai 1 pasti dia divergen, ya. Nah, jadi sekarang kalau P sama dengan 1, ini sebetulnya adalah, kalau P sama dengan 1, deret P dengan P sama dengan 1, ini kasus khusus. Ya, ini adalah yang P sama dengan 1, ini deret harmonik.
Jadi deret harmonik itu adalah deret P dengan P sama dengan 1. Yang ini dia divergen. Nah, kalau P-nya lebih besar dari 1, P-nya sama dengan 2, dia konvergen. Kalau P-nya sama dengan setengah, ya, berarti dia kurang dari 1, gitu ya. Dia tidak lebih besar dari 1, berarti dia divergen. Contoh lainnya lagi, kalau kita mempunyai ini, berarti kan kita bisa tuliskan sama dengan sigma P sama dengan 1, K, ya, K sama dengan 1 sampai tak hingga, ya. Kemudian ini biar nggak bingung saya tulis dulu. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 1/2 pangkat 1/3 ditambah 1/3 pangkat 1/3 ditambah dan seterusnya sampai 1/k pangkat 1/3. Jadi ini kalau ditulis, ini adalah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/k pangkat 1/3, ya. Jadi ini adalah deret P dengan P sama dengan 1/3, ya. Jadi deret tersebut kalau P-nya sama dengan 1/3, berarti dia tidak lebih besar 1, maka dia divergen. Kemudian yang lainnya lagi, misalnya kita mempunyai 1/k, ya. Nah, kalau tadi deret P ini harus diingat-ingat, ya. Deret P ini deret yang sangat penting. Ini sangat penting. Gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai ini, kan ini bentuknya mirip saja dengan integral, ya. Kita bisa mengintegralkan integral dari 2 sampai tak hingga 1/x dan x dx, ya, sama dengan limit d menuju tak hingga 1/x dikalikan dengan 1/x dx, gitu. Jadi sama dengan 1/x dikalikan dengan d, jadi sama dengan, ini metode substitusi, ya. Ini metode gitu, ya. Kenapa ini diln E? Karena turunan dari, karena D dari ln X, ya. Ini kan sama dengan 1/x dx. Ya, jadi ini sama dengan berarti ln dari harga mutlak ln X, ya, dari 2 sampai P.
Kenapa ini sama dengan ini? Karena integral dari 1/u du ya, ini sama dengan ln harga mutlak U ditambah C ya. Jadi kalau U-nya tadi ln X ya. Jadi ini sama dengan, karena ini ln-nya positif ya, jadi saya bisa membuang ya, karena kan dari mulai 2 sampai tak hingga ya. Kalau kita mempunyai ini kan 1 ya. Sorry. Oh iya betul. Nah kalau ini 2 kan ini pasti sudah positif. Kalau positif berarti tanda mutlaknya bisa kita hilangkan saja. Berarti ini sama dengan limit ln dari ln X dari 2 sampai D. Jadi kita sekarang mempunyai sama dengan limit D menuju tak hingga dari ln D dikurangi dengan 2 gitu ya. Kita tahu ini tak hingga, berarti hasilnya sama dengan tak hingga. Artinya, nah berarti integral 1/x ln X dx ya, dari 2 sampai tak hingga ini divergen. Nah, kalau hasil integralnya divergen ya, akibatnya sigma 1/k ln K dari K-nya dari 2 sampai tak hingga ini juga divergen. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Gimana, paham atau tidak, Iqbal? Paham, Ibu. Yulia, paham tidak? Ya, ini meskipun bisa pakai gini ya. Kalau uji jumlah parsial tadi, kalau hasilnya limitnya sama dengan apa, itu sama dengan limit dari deretnya. Kalau ini tidak. Jadi misalnya kita mempunyai ini, kita cari ya, integral dari 1 sampai tak hingga 1/x kuadrat plus 1 dx ini sama dengan limit P menuju tak hingga dari yaitu ini ya, arkes tangan X-nya dari 1 sampai B. Jadi kita mempunyai limit B menuju tak hingga arkes tangan B ya, dikurangi dengan arkes tangan dari 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan Pi/2 dikurangi dengan Pi/4 sama dengan Pi/4 ya. Jadi 1 sampai tak hingga 1 dx ini konvergen ya. Akibatnya yang kita punyai adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari sepen. Ini juga konvergen ya. Nah, nanti
yang ini ya, sigma n sama dengan 1 tak hingga 1/n kuadrat plus 1 ini bisa dilihat kekonvergenannya menggunakan uji lainnya. Jadi kalau kita melihat, mungkin kita harus mengetahui yang paling gampang itu pakai uji yang mana gitu ya. Ini kan kalau kita pakai mengintegralkan meskipun nampaknya mudah gitu ya, tetapi mungkin kita tidak perlu memakai uji integral. Kalau ini ya, kalau yang ini iya kita perlu pakai uji integral. Kalau ini kita cukup membandingkan saja dengan deret P. Nah, bagaimana uji yang bisa digunakan untuk itu? Namanya adalah uji banding. Uji bandingnya disebut dengan uji banding biasa. Nah, uji banding biasa itu mengatakan kalau kita mempunyai deret AN yang kurang dari BN ya, kalau yang besar saja konvergen, maka yang kecil juga konvergen. Kalau yang kecil saja divergen, maka yang besar juga divergen gitu ya. Nah, misalnya kita yang tadi ya, misalnya tadi yang 1/n kuadrat tadi ya, saya kasih tadi yang 1/n kuadrat. Kalau kita mempunyai sigma 1/n kuadrat plus 1. Kan kita tahu bahwa n kuadrat itu kurang dari n kuadrat plus 1 gitu ya. Jadi, atau saya balik saja biar nggak bingung. N kuadrat plus 1 kalau kita bandingkan dengan n kuadrat ini lebih besar. Atau ini sudah saya jelaskan ya? Sudah saya jelaskan belum ini di kelas? Soalnya saya sudah menjelaskan ini di beberapa kelas, jadi saya lupa. Ini di kelas kalian sudah saya jelaskan atau belum ini? Belum, Bu. Oh iya, oke. Soalnya saya sudah menjelaskan 3 kali seperti ini. Beda-beda kelasnya. Ya, oke. Ini dulu ya. Sekarang n kuadrat plus 1 dengan n kuadrat ya. N kuadrat plus 1 dengan n kuadrat ini kan lebih besar n kuadrat plus 1 gitu ya. Tetapi kalau kita mempunyai 1/n kuadrat plus 1 ini akan kurang dari 1/n kuadrat. Padahal kita tahu bahwa sigma 1/n kuadrat ini adalah yang konvergen ya. Ini deret P adalah deret P dengan P sama dengan 2, jadi lebih besar 1. Jadi sigma 1/n kuadrat ini adalah konvergen ya. Nah, kalau yang besar konvergen, maka akibatnya sigma 1/n kuadrat plus 1 ini juga konvergen. Nah, di sini dikatakan ya, nah untuk yang membandingkan, untuk yang digunakan membandingkan tuh nggak usah yang muluk-muluk, cukup
deret geometri, deret P, dan deret harmonik. Deret harmonik itu deret P dengan P sama dengan 1. Jadi hanya 3 deret ini yang digunakan, nggak menggunakan deret macam-macam. Jadi seperti misalnya ini juga ini kan kita mempunyai, kalau kita mempunyai akar K dengan akar K min setengah dengan akar K gitu ya, kan lebih besar akar K gitu. Tapi ini akar K berarti kurang dari akar K min setengah. Nah, sigma akar K ini kan sama dengan sigma K pangkat setengah. Ini deret yang merupakan deret P dengan P sama dengan setengah ya. Jadi sigma akar K ini divergen. Nah, kalau yang kecil divergen, maka yang kecil saja divergen, maka yang besar yaitu sigma akar K min setengah ini juga divergen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak? Paham semua atau tidur semua? Belum ada pertanyaan, Ibu. Ya. Oke. Ini saya pelan-pelan, saya banyakin contoh supaya paham gitu. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya bisa dilihat. Jadi kalau kita mempunyai 1/2 K kuadrat ya. Ini saya copy saja. Itu ya. Kan kita mempunyai setengah ini ya. Karena kita membandingkan kita bandingkan ini. Nah, kalau kita mempunyai 1/K, kita bandingkan dengan 1/K kuadrat ya. Kalau K-nya untuk K lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kalau ini 1, ini 1 juga. Kalau ini 1, kalau ini 2, ini menjadi 4 gitu ya. Jadi setengah sama 1/4 besar ini ya. Nah, kita tahu bahwa sigma ini lebih besar atau lebih kecil ya? K kuadrat lebih besar dari, ini bukan saya salah dulu ya. Saya hapus dulu. Saya kayaknya sudah nggak bisa fokus nih dari tadi kuliah, maaf. Ini kita mempunyai K dengan K kuadrat ya. K kuadrat lebih besar. Jadi 1/K lebih besar dari 1/K kuadrat. Gitu ya. Nah, 1/K kuadrat sigma 1/K kuadrat adalah
deret P dengan P sama dengan 2 ya. Jadi sigma seper K kuadrat ini konvergen ya. Kalau ini konvergen, akibatnya kita juga mempunyai sigma seper 2K kuadrat sama dengan setengah sigma seper K kuadrat, ini juga konvergen. Oke, sepertinya tujuan kita nggak ke sini nih. Saya hapus dulu. Ini tujuan kita nggak ke sini. Nah, ini hasil ini untuk membuktikan yang ini sepertinya. Nah, kan kita mempunyai 2K kuadrat kita bandingkan dengan 2K kuadrat plus K gitu ya. Nah, 2K kuadrat dengan 2K kuadrat plus K pasti lebih besar ini ya. Jadi sekarang seper 2K kuadrat itu lebih besar dari seper 2K kuadrat ditambah K gitu ya. Jadi ini saya pindah ke sini, ini kayaknya drag. Nah, kalau kita mempunyai seper ini ya, sekarang kan kita mempunyai ini ya, orat-oratannya di sini. Nah, sekarang kita mempunyai seper 2K kuadrat ditambah seper ini ya. Akibatnya ini konvergen ya. Dengan demikian, karena tadi lebih besar konvergen, maka sigma seper 2K kuadrat ditambah K ini juga konvergen. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham atau tidak? Paham Ibu? Paham Ibu. Ya, oke. Ini nomor 18 sama nomor 19. Ini contoh yang lainnya ya, bisa dilihat sendiri. Ini juga gampang ini. Ini kita bandingkan. Kalau kita mempunyai seper 5N min 1, kita bandingkan dengan seper 5N. Ini kan ini lebih kecil, ini lebih besar, jadi seperempat sama ya ini lebih besar gitu ya. Nah, kan kita tahu sigma seper 5N sama dengan seper 5 sigma seper N ini divergen ya. Kenapa ini divergen? Karena ini adalah deret harmonik. Nah, kalau ini divergen, maka kita mempunyai sigma 5/5N ini kan sama dengan 5 dikalikan sigma seper 5N sama dengan 5 dikali seper 5, sama saja ya. Wes nggak apa-apa. Sigma seper N ini divergen ya. Akibatnya ya sigma 5 dibagi 5N min 1 ini juga divergen. Jadi kalau yang lebih kecil saja divergen, maka yang lebih besar divergen. Ini contoh yang lainnya.
Ya, ini saya pindah saja yang sudah saya jelaskan. Ini contoh yang 18, 19, 21. Coba dipelajari dulu ya, dibaca dulu, nanti saya jelaskan kalau masih belum paham ya pada pertemuan mendatang. Tapi ini dicoba dipahami dulu karena saya sudah memberikan banyak contoh, saya berharap 3 contoh ini bisa dipahami. Nah, kalau Anda nggak membaca, nanti nggak paham pada saat ditanya-tanya gitu ya. Jadi ini coba dibaca dulu sebisanya, nanti kalau masih belum paham, baru dijelaskan sekarang hari Kamis, hari Senin depan ya, dijelaskan di kelas. Nah, selain ini ya, kalau kita mempunyai uji banding tadi, dan kita mempunyai deret dengan suku ke N berupa fungsi rasional, maka uji banding ini tidak mudah. Ya. Jadi untuk deret dengan suku ke N berupa fungsi rasional, maka selidiki kekonvergenannya dengan uji banding limit ya. Jadi begitu kita menemukan suku ke N-nya berupa fungsi rasional, maka kita bisa mengujinya dengan uji banding limit. Nah, uji banding limit ini bagaimana bunyinya? Uji banding limit ini mengatakan bahwa kalau kita mempunyai deret AN ya, maka kita mencari deret lainnya itu yaitu deret BN gitu ya. Kemudian ini maka cari deret sigma BN. Jadi ini diberikan, kemudian cari ini. Nah, kalau sudah dicari, maka dibandingkan limit N menuju tak hingga dari suku ke AN dengan BN. Kalau tadi membandingkan langsung, yang diberikan, deret yang diberikan bisa menjadi AN, bisa menjadi BN. Tetapi kalau uji banding limit, ini deret yang diberikan selalu AN, dan deret yang pembandingnya itu adalah deret BN. Jadi kalau deret BN-nya ini konvergen, maka deret AN-nya juga konvergen. Kalau deret BN-nya divergen, maka deret AN-nya juga divergen. Ini kalau kita menemukan limit AN per BN-nya ini sama dengan suatu konstanta positif. Tetapi kalau 0, ini bergantung. Kalau deret BN-nya konvergen, maka sigma AN-nya atau deret AN-nya juga konvergen. Tetapi kalau limitnya tak hingga dan deret BN-nya divergen, maka deret AN-nya juga divergen. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai deret seperti ini. Jadi kalau ini kan deret yang diberikan, ini kita mempunyai AN-nya sama dengan 3N min 2 dibagi dengan itu ya. Nah, gimana menentukan BN-nya? Coba dilihat pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya ini tertinggi adalah ini. Jadi kita tuliskan 3N. Kemudian penyebutnya tertinggi adalah ini. Jadi kita bagi dengan N pangkat 3. Dengan demikian ketemunya sama dengan 3 per N kuadrat. Kalau kita sudah bisa menemukan ini, maka kita hitung limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Nah, ini kan dari, ini nggak muat ya.
dari 3n per 2 per n pangkat 3 min 2n kuadrat plus 11, saya kurung saja karena nggak muat, dibagi dengan 3 per n kuadrat. Jadi ini bisa ditulis dari 3n per 2 per itu ya, dikalikan dengan n kuadrat per 3 ya. Nah ini kan sepertiga bisa dikeluarkan, jadi kita mempunyai sepertiga limit n menuju tak hingga dari 3n pangkat 3 min 2n kuadrat dibagi dengan, nah kalau sudah seperti ini kan seperti biasanya ya, kita, ini saya tuliskan ini ya, karena nggak muat ini saya ini ya, berarti sama dengan limit sama dengan sepertiga limit n menuju tak hingga dari 3 dari dibagi n pangkat 3 jadi 3, kemudian 2n kuadrat dibagi n pangkat 3 berarti 2 per n dibagi dengan n pangkat 3 bagi n pangkat 3 1. Ini paham tidak ya? Atau harus saya tulis? Ini saya tulis saja 3n pangkat 3 per n pangkat 3 dikurangi dibagi dengan n kuadrat per n pangkat 3 dikurang ditambah 11 per n pangkat 3. Jadi kita mempunyai sepertiga limit n menuju tak hingga dari 3 min 2 per n kuadrat dibagi dengan 1 min 2 per n plus 11 per n pangkat 3. Jadi hasilnya adalah sepertiga dikali 3 jadi sama dengan 1 ya, sepertiga kali 3 sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau ini menuju 0, ini lebih besar 0, maka kita bisa melihat kedua deretnya. Ya, jadi kita tahu bahwa saya tambahkan kita mempunyai 1 ya. Jadi limit n menuju tak hingga tadi an per bn ini sama dengan 1 lebih besar 0. Nah, sekarang kita selidiki. Tadi bn-nya adalah 3 per n kuadrat. Jadi kita lihat bn sama dengan sigma bn sama dengan sigma 3 per n kuadrat sama dengan 3 sigma seper n kuadrat ya. Ini sigma seper n kuadrat adalah deret P dengan P sama dengan 2 ya. Jadi kita mempunyai sigma seper n kuadrat ini konvergen. Nah, akibatnya kita mempunyai kalau ini berarti sigma 3 per n kuadrat juga konvergen. Tadi di sini bilang kalau ininya positif, limitnya perbandingannya positif, kalau bn-nya konvergen maka an-nya konvergen gitu ya. Nih ya, dengan demikian tadi deret yang utamanya adalah sigma, apa ya deretnya tadi? Ini ya.
Ya, jadi deret ini konvergen gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Bisa dipahami atau tidak? Sebentar. Satu lagi ya, uji banding limit ya. Nanti yang lainnya saya kasih jawabannya saja. Dipelajari. Nah, sekarang berarti kan kita kalau ini ya, kita yang ini punya ini. Satu contoh lagi. Yang ini kan kita mempunyai AN sama dengan seperakar N kuadrat plus 19N gitu ya. Berarti ini BN-nya, ininya kan 1, berarti ya udah 1 aja gitu. Yang ini tertingginya adalah N kuadrat, berarti kan akar N kuadrat. Berarti sama dengan seper N. Nah, dari sini limit N menuju tak hingga dari AN per BN sama dengan limit N menuju tak hingga dari seper dibagi dengan seper N gitu, jadi sama dengan sama dengan limit N menuju tak hingga dari N per akar N kuadrat plus 19N gitu ya. Nah, ini kan bisa ditulis limit N menuju tak hingga dari akar ya. Kalau N-nya masuk kan ini menjadi N kuadrat per N kuadrat plus 19N gitu. Jadi sama dengan, saya pindah agak ke kiri. Ini saya batasi sama dengan limit N menuju tak hingga dari akar, ini dibagi N kuadrat semua 1, ini dibagi N kuadrat 1, ini dibagi N kuadrat 19 per N. Jadi ini limit 1, ini 0, berarti kita mendapatkan 1 lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan ini ya, sigma BN ya, kita mempunyai sigma BN ini sama dengan sigma per N, ini deret ini adalah deret harmonik yang divergen ya. Jadi akibatnya yang kita punyai adalah kita mempunyai deretnya ini berarti
Saya pindah dulu. Akibatnya ini juga divergen, gitu ya. Oke. Ini ada contoh, nanti saya coba carikan jawabannya. Nanti dipelajari juga. Nanti ada contoh 22, ada contoh 24, ada 2 contoh. Jadi Anda punya kewajiban untuk membaca 5 contoh yang lainnya, paham atau tidak. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iftah. Paham, Bu. Ya, oke. Coba Naura Nahda, paham atau tidak? Naura tidak ada? Rahayu? Paham, Rahayu. Bu. Paham, Ibu. Oke. Naila? Paham, Bu. Rehan? Paham, Bu. Oke. Oke. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Materinya nanti saya unggah ke Aldiru, kemudian saya minta tolong yang sisanya contoh tadi dipelajari. Nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan pada saat kuliah yang pertemuan hari Senin. Atau kalau enggak boleh nanya ke tutornya gitu ya. Boleh nanya kepada tutor. Nanti berikutnya saya akan jelaskan masih mengenai uji untuk deret positif atau deret dengan suku tak negatif. Ada 2 yang akan kita pelajari adalah uji rasio dan uji akar. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya pamit meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.